Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Pak Akbar yang telah menyelenggarakan acara pagi ini dan memimpin acara pagi ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir. Saya akan cerita pelan-pelan. Pertama, saya ini dosen di jurusan manajemen aslinya. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sehari-hari saya menekuni ilmu strategi. Kemudian S2 saya itu Political Economy di East West Center University of Hawaii. Nah, saya dapat gelar kehormatan dari IJMI jadi dokter. Jangan nggak betul. Enggak apa-apa. Sudah sering, jadi enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ada semacam shift. Kenapa kemudian tiba-tiba saya memperhatikan peradaban dan khususnya peradaban Islam? Itu terjadi pada 1 Januari atau tepatnya itu 31 Desember jam 10 malam 2007. Jadi kira-kira sudah 13-14 tahun yang lalu, ketika saya diundang memberikan seminar di Masjid Gede Kauman, menyambut Tahun Baru Masehi. Jadi di Masjid Gede Kauman itu ada tradisi setiap tanggal 31 Desember malam, itu ada seminar untuk menyambut datangnya Tahun Baru Masehi. Nah, apa yang terjadi pada malam itu? Saya ingat betul gitu. Saya memberikan materi tentang strategi penyehatan negara. Dan kemudian pada tahun-tahun itu 2007-2008 itu ada krisis ekonomi di Amerika. Dan kemudian krisis ekonomi di Amerika itu menjalar ke negara-negara di Eropa. Setidaknya ada Yunani, ada Spanyol, gitu. Dan krisis ekonomi yang terjadi di Amerika 2007-2008 itu agak aneh kemudian belakangan. Anehnya adalah ternyata krisis ekonomi itu tidak segera recovery, tidak segera kembali tumbuh, tidak seperti huruf V, gitu ya, yang seperti ini, gitu, huruf V turun kemudian naik. Tapi huruf L gitu, turun datar gitu, atau mungkin huruf W, huruf W gitu, turun naik dan berkepanjangan. Itu latar belakang pertama. Jadi ternyata pada zaman modern ini itu ada satu peristiwa yang jarang terjadi, yaitu satu negara hegemon, satu negara pemegang hegemoni dunia, satu negara superpower, itu bisa mengalami krisis. Dan kemudian ada yang membaca bahwa jangan-jangan krisis ekonomi negara superpower Amerika Serikat ini merupakan tanda-tanda menurunnya peradaban Barat. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu tafsir saya waktu itu. Nah, yang kedua adalah ada juga peristiwa penting di dunia, yaitu naiknya Cina ya, sebagai calon pemegang hegemoni dunia. Mungkin bersama Amerika, dan kemudian ada istilah yang sangat populer yaitu Cimerika, Cina Amerika, sehingga dunia menjadi milik mereka berdua. Ya. Cimerika. Atau kemudian Amerika tetap bertahan sendiri dan Cina kalah. Atau Cina menang, Amerika kalah. Jadi ada dua kemungkinan itu. 3 kemungkinan itu. Cimerika atau dunia tetap milik Amerika atau dunia menjadi milik Cina. Kalau kita lihat sekarang dengan Belt Road Initiative itu, BRI-nya Cina itu, dan segala macam investasi dan ekspansi
dan kenakalan politik Cina di Laut Cina Selatan, saya kira itu tanda-tanda bahwa Cina tidak lagi menerapkan prinsip peaceful rise yang selama ini didengung-dengungkan. Naik dengan damai, menjulang dengan damai, bangkit dengan damai. Nah, apa maksud saya yang kedua ini? Kalau yang pertama tadi ada krisis ekonomi Amerika yang menjadi sinyal penurunan peradaban Barat, jangan-jangan naiknya Cina ini juga menjadi sinyal naiknya peradaban Timur. Dan yang menarik adalah tidak hanya itu, Cina itu naik hanya butuh waktu, peradaban Cina itu bangkit itu hanya butuh waktu 50 tahunan. Dari 1970 ketika Deng Xiaoping berkuasa di Cina, dan sekarang 2021. Jadi tidak lama, 2 generasi saja. Kalau satu generasi itu dihitung 25 tahun, maka ternyata ada satu peradaban. Jadi negara itu, Cina itu bukan sekedar negara nation state, tapi ada yang menyebut sebagai civilization state, negara peradaban. Jadi ada peradaban yang bisa bangkit hanya dalam waktu 50 tahun. Nah, tahun 2021 ini ada buku yang ditulis oleh sejarawan top itu ya, saya sebutkan ini, saya punya bukunya ini, Doom, The Politics of Catastrophe, ditulis oleh Niall Ferguson, sejarawan Inggris, yang bangkit dari sisi peradaban itu ternyata menurut dia tidak hanya Cina, tapi juga Rusia dalam batas-batas tertentu setelah runtuh pada zaman Gorbachev, dan kemudian Iran. Jadi di samping Cina yang bisa dikategorikan sebagai usaha untuk membangun kembali peradaban itu ada Rusia dan ada Iran menurut Niall Ferguson. Nah, atas dasar itu kemudian saya berpikir, oh ini ada contoh konkret nih di dunia sekarang ini. Satu peradaban turun dan ada contoh real satu peradaban naik. Nah, itu yang menginspirasi saya. Nah, bagaimana saya kemudian bekerja? Saya bercita-cita ketika itu, ini cita-cita yang ambisius, ya, enggak tahu tercapai apa enggak. Saya menulis 4 buku tentang peradaban Islam. Itu planning saya dari 2018. Sampai sekarang bukunya jadi 2. Yang pertama sudah jadi buku, ini judulnya Arab Kuno dan Islam, dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme religius. Ini buku pertama. Berapa halaman ya ini? 300 halaman lah. Nah, sekarang kemudian saya lanjutkan waktu itu, buku ini bercerita tentang Arab kuno sampai dengan masa Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat. Nah, saya lanjutkan dengan Umayyah Abbasiyah. Sudah selesai itu, tapi belum bagus. Kemudian maunya saya lanjutkan dengan buku ketiga sampai pada Ottoman. Barulah yang keempat, saya akan menulis tentang kapitalisme religius, peradaban Islam masa depan. Judul lengkapnya itu adalah Kapitalisme Religius, Peradaban Islam Masa Depan, Proposal Revolusi Damai. Gitu. Ya. Nah, karena saya tidak sabar, buku ketiga itu nggak sempat saya garap. Kemudian saya melompat pada buku keempat, langsung Kapitalisme Religius, Peradaban Islam Masa Depan. Sudah jadi 7 bab sekarang ini. Ya. Bagaimana saya berpikir? Cara saya berpikir seperti ini. Oh, dunia ini kan digambarkan yang menang sekarang ini, tidak peduli Amerika atau Cina, itu disebut sebagai negara kapitalistik, kapitalisme. Sekalipun Cina itu secara formal masih menyebut dirinya sebagai negara komunis dengan partai komunisnya, tapi praktek sehari-harinya adalah state capitalism. Jadi yang berjaya ini, tanpa harus mengutip The End of History-nya Fukuyama, itu jelas kapitalisme. Nah, dan saya berpikir-pikir, saya lihat gimana ini sejarah kapitalisme. Itu.
ternyata di kalangan political economy, zaman saya dulu sekolah di Amerika, di Hawaii, tokohnya adalah ini, Immanuel Wallerstein. Jadi Immanuel Wallerstein itu menulis buku, gampangannya sekalipun judulnya itu The Modern World System, jilid 1 sampai 4. Saya punya 4-4-nya. Ya, ketepatan perpustakaan saya agak lumayan. Istri saya baik hati, terus dia mengizinkan saya beli buku. Saya punya koleksi pribadi kira-kira 7.000. Ya, istri saya takut-takutin. Kalau saya nggak boleh beli buku, saya beli yang lain. Gitu. Dia memilih saya beli buku. Gitu. Ya. Nah, Immanuel Wallerstein itu bercerita bahwa kapitalisme itu lahir pada abad 17 di Eropa. Gitu. Itulah mazhab yang dominan, gitu. Itulah perspektif yang dominan bahwa yang menguasai dunia itu kapitalisme dan itu lahir di Eropa setelah revolusi industri abad 17. Diceritakan tuh dari revolusi pertanian, kemudian merchant kapitalisme sampai pada kemenangan kapitalisme industri itu. Nah, tapi itu kan satu perspektif ya, itu ilmu sosial. Saya berpikir, apa tidak ada kapitalisme ya sebelum di Eropa itu? Gitu. Apa kapitalisme itu benar-benar lahir di Eropa? Atau jangan-jangan ada kapitalisme lain yang lahir di luar Eropa? Gitu. Sebelum Eropa. Nah, saya dapat buku juga waktu sekolah di Amerika. Judulnya ini, Before European Hegemony. Sebelum hegemoni Eropa, sebelum dunia itu dikuasai Eropa. Gitu ya. Ini bercerita tentang abad 13-14. Gitu. Before European Hegemony. Nah, buku Before European Hegemony itu cerita bahwa menurut dia sebelum Eropa menguasai dunia, itu yang jago itu 3. India, Cina, sama Islam. Dan 3-tiganya adalah negara-negara kapitalistik, tapi bukan kapitalisme industri. Gitu. Kapitalisme apa? Kata dia kapitalisme perdagangan. Gitu. Ya. Ini yang menulis Janet Abu-Lughod. Jadi buku ini menginspirasi saya dan kemudian saya cari-cari tentang perdebatan tentang lahirnya kapitalisme. Memang ada 2 pendapat besar yang mengatakan bahwa kapitalisme itu lahir di Eropa, dan ada yang mengatakan kapitalisme itu lahir di mana-mana. Kalau kita buka timeline sejarah, sesungguhnya sebelum Eropa, itu sudah ada empire-empire lain, ada imperium-imperium lain. Jadi imperium itu tidak dimulai dari Eropa. Dulu ada Yunani, bergeser ke Cina, India, Islam, baru kemudian abad 17, imperium itu bergeser ke Eropa. Nah, saya dan tekuni terus cari bacaan-bacaan. Ternyata banyak juga artikel-artikel yang menulis, misalnya yang ditulis oleh siapa nih, lupa saya. Di jurnal-jurnal yang top itu, yang mengatakan bahwa kapitalisme itu juga ada di Arab. Gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Itu banyak itu artikel-artikelnya, luar biasa banyaknya. Kaget saya. Wih. Ya, di jurnal-jurnal itu. Nah, kalau Bapak sekarang baca, cari buku pada tahun 2000-an ini, banyak sekali buku yang judulnya adalah Islam and Capitalism, Arab and Capitalism, Arab Root of Capitalism, itu banyak sekali. Pada tahun 2000-an. Waktu itu saya belum tahu, sekarang saya sudah tahu dan punya buku-buku itu. Nah, belakangan saya menemukan bukunya Maxim Rodinson ini, Islam and Capitalism, yang menyatakan bahwa secara ideologis maupun secara historis, Islam itu kapitalisme. Secara ideologis itu secara ajaran. Coba aja lihat di Quran itu, bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa bisnis. Gitu ya. Penuh dengan bahasa bisnis. Prakteknya juga begitu. Nah, yang paling mengejutkan bagi saya adalah, ini ada buku nih, judulnya Agricultural Innovation in the Early Islamic World.
Jadi ada inovasi pertanian pada masa-masa Islam awal. Wah gila, bagaimana di Arab sana yang kering, ternyata ada inovasi pertanian dan cerita bagaimana ini tanaman dari India, tanaman dari Cina, kemudian bisa dikultifikasi, bisa dibudidayakan di Arab pada masa Khalifah Umar Abu Bakar dan seterusnya, mulai Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, bagi saya ini luar biasa nih, apa fakta-fakta baru. Kemudian ada buku juga nih, judulnya Sales and Contract in Early Commercial Law in Islamic Law. Ya. Jadi ada bukunya berjudul tentang kontrak penjualan pada masa-masa Islam awal yang berisi hukum-hukum Islam tentang sales. Gitu, ya. Ada lagi satu yang saya sampai sekarang tidak punya. Saya cari-cari tidak ketemu. Saya cuma dapat sebagian, kira-kira 80 halaman. Lupa saya tulisannya siapa. Atas dasar itulah kemudian Bapak-Bapak, saya mencoba mempelajari peradaban Islam. Ada dua cara sebetulnya. Sekarang saya tahu dua cara. Pada saat buku ini saya tulis, baru tahu satu cara. Cara yang pertama adalah saya membagi 3 episode peradaban Islam. Pertama, Arab kuno sebelum Islam. Kemudian Islam pada masa Muhammad dan Khulafa ar-Rasyidin. Dan yang kemudian ketiga, Islam pada masa sesudah itu. Kalau mau ditambah yang paling baru, ya sekarang, pada episode yang keempat, ketika Islam pada masa penurunan. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini saya ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan yang fundamental antara Arab sebelum Islam, Arab Islam pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, dan Arab Islam, tidak lagi Arab itu, sudah pindah ke Irak kemana-mana, itu Islam setelah Khulafa ar-Rasyidin. Apa perbedaannya? Perbedaannya satu, yang paling mencolok. Nah, mungkin karena saya orang ekonomi, jadi terpengaruh oleh ekonomi. Arab sebelum Islam itu kapitalisme perdagangan. Itu hipotesis saya, yang pertama. Arab Islam pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin itu adalah kapitalisme religius. Nah, nanti saya jelaskan apa itu kapitalisme religius. Pada masa Umayyah dan seterusnya, itu kalau pakai masa kalimat yang berlaku sekarang, itu crony capitalism, state capitalism, family capitalism, ya. Atau kalau pakai bahasanya Bung Karno dulu, kabir kapitalisme birokrat. Nah, gitu. Jadi negara ikut campur agak berlebihan dan menguntungkan sendiri sejak masa Umayyah itu. Gitu. Dan saya cari semua buku, mungkin ratusan buku, ratusan jurnal saya baca untuk menulis ini. Itu cara yang pertama, metodologi sejarah yang pertama. Metodologi sejarah yang kedua, yang sebetulnya bisa ditulis oleh orang lain, karena saya sudah menua dan sudah, ini kaki saya sakit, ya kalau duduk lama-lama, gitu ya, jadi perlu ada yang meneruskan. Itu kita teliti itu masing-masing imperium. Jadi pada masa Muhammad seperti apa, pada masa Khulafa ar-Rasyidin seperti apa, pada masa Umayyah seperti apa. Dan semua terbukti bahwa sampai abad 12, dari masa kejayaan Islam untuk abad 7 sampai 12, itu tidak ada satupun imperium yang kecil size, yang kecil ukurannya. Yang disebut imperium itu pasti tumbuh membesar. Dan tumbuh membesar itu diraih dengan cara-cara model kapitalistik. Apa itu kalau kita baca pada buku teks yang paling sederhana tentang sistem ekonomi, maka kita tahu bahwa kapitalisme itu mengizinkan hak milik, mengizinkan akumulasi modal dimiliki oleh perorangan. Jadi tidak saja hak milik, tapi hak milik itu bisa tambah, ada akumulasi modal. Dan yang ketiga, pasar itu jalan. Jadi mekanisme transaksi ekonomi itu melalui pasar. Kalau Bapak Ibu cek pasar itu, wah luar biasa. Sebelum Muhammad memimpin
melalui wahyu yang diterimanya, itu luar biasa. Bagaimana keluarga Mbah Buyutnya Muhammad Kusai itu di Mekah, dan kemudian punya cucu salah satunya Hasim. Itu semua adalah pedagang-pedagang hebat. Itu semua adalah grandpa dari Muhammad SAW. Nah, saya memulai dari abad 1 sebelum Masehi, yaitu Arab kuno sebelum Islam. Baru kemudian saya lanjutkan. Arab kuno sebelum Islam itu apa cirinya? Satu saja, yaitu ketika onta itu bisa didomestikasikan menjadi binatang peliharaan, dan di saat yang sama, itu pada tahun sekitar 200-300 sebelum Masehi, dan kemudian ditemukan sadel unta model Arab Utara yang lebih stabil, sehingga orang bisa mengendarai unta dengan lebih leluasa. Di saat yang sama dipertemukan alat-alat perang, dari tenda, kantung untuk mengangkat, sampai pedang, tombak, panah. Maka disitulah terjadi kebangkitan Arab Badui yang menjadi aktor sejarah untuk membangun kerajaan pertama yang ada di Arab. Kerajaan itu tidak lain tidak bukan namanya Nabatean. Yang kalau Bapak Ibu buka di Google, mungkin agak kurang pas kalau ketemu Nabatean, agak kurang meyakinkan. Tapi kalau Bapak Ibu buka ibu kota Nabatean, yaitu Petra, maka Petra itu adalah kota yang sangat terkenal dan itu kota perdagangan, ibu kota dari kerajaan Nabatean. Salah satu kota yang lain adalah Palmyra, ya, itu kota karavan. Itu tesisnya. Apa yang dijual? Yang dijual adalah dupa, yang dulu dikenal dalam perjalanannya dari Arab Selatan menuju Arab Utara sampai Syria, itu memerlukan waktu berpuluh-puluh hari dan sangat tidak aman. Jadi pekerjaan orang Badui apa? Pekerjaan orang Badui dua, menjaga keamanan. Sebelumnya dia merampok pedagang, sebelum dia bisa berdagang. Tapi ketika dia tahu berdagang jauh lebih menguntungkan daripada merampok, maka kemudian dia berubah dirinya sendiri menjadi pedagang itu sendiri. Dan sekaligus menjaga jalannya keamanan yang kemudian disebut kafilah dagang itu. Kafilah itu kan punya makna sendiri, orang yang akan datang dan kembali dengan situasi sulit karena betapa dahsyatnya ketidakamanan di gurun pasir di Arab itu. Dari Arab Selatan, Arab Utara sampai pada Syria. Itu yang pertama. Nabatean runtuh, diserang oleh Romawi pada saat abad 2, dan disitulah terjadi proses Baduinisasi yang kedua. Jadi Badui itu sebagai aktor sejarah, tapi di saat yang sama ketika runtuh, dia kembali menjadi orang-orang yang tidak lagi settle, bukan orang-orang urban, tapi orang-orang yang berkeliling sebagai manusia yang nomad. Baru kemudian kira-kira abad 3-4 Masehi, Kusai gitu yang sering disebut sebagai Raja Mekah, King of Mekah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku yang paling sederhana, misalnya membaca buku Muhammad tulisannya Pak Quraish Shihab. Jadi saya itu punya buku tentang Muhammad SAW itu kalau nggak salah 62 biji. Dari yang paling klasik, dari yang ditulis oleh siapa itu, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu, sampai yang paling klasik yang terbit di Indonesia di Semarang jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu disebut sebagai Kusai, itulah yang membangkitkan kembali Mekah sebagai kota perdagangan. Dan di situ disebutkan tesis-tesisnya bahwa tidak ada alasan lain yang bisa menghidupkan Mekah yang tidak berada di pinggiran itu kecuali perdagangan. Dan kemudian melahirkan, tadi saya sebut generasi-generasi yang, coba saya bacanya sebentar ya. Ada institusi-institusi baru yang lahir pada zaman Arab Mekah sebelum Islam.
Nah, ini saya sebut. Qusay yang tampil sebagai orang nomor 1 meninggal. Kemudian ada 4 tokoh suku Quraisy yang dikenal sebagai pebisnis handal, yaitu Hasim yang lebih sering berkunjung ke Syam, Abdus Syam yang memilih ke Habsah, Al-Muthalib yang lebih sering berdagang ke Yaman, dan Naufal ke Persia. Keempat-empatnya adalah cucu Qusay. 3 yang pertama adalah anak Abdul Manaf, sedangkan yang disebut terakhir adalah anak dari Abu Dzar. Jadi mereka semua ini adalah tokoh-tokoh yang, dan dari 2 ini, generasi dari 4 orang ini, kemudian pada masa Muhammad SAW timbul pertikaian yang hebat sekali. Yang satu sisi Muhammad, yang satu sisi siapa itu? Yang ditaklukkan paling akhir ketika Muhammad menaklukkan Mekah, ya kan? Gitu. Satu lagi yang perlu saya sebut secara eksplisit adalah bahwa Pak, di samping ada pasar, kalau kita pergi haji itu kan zaman saya dulu pergi haji ya, nggak tahu sekarang, sudah lama sekali pergi haji. Itu kalau naik bis itu di pangkuan kita itu dikasih minyak wangi dan kemudian diberitahu oleh pembimbing jangan sentuh minyak wangi itu, karena kalau kamu sentuh maka itu tanda persetujuan untuk terjadi jual beli. Nah, apa yang dikenal itu adalah dalam banyak literatur kemudian disebut sebagai silent trade, perdagangan diam. Diam itu adalah tanda persetujuan untuk membeli, dan itu lahir pada zaman Mekah sebelum Islam. Nah, satu lagi yang sekarang sangat populer dalam ekonomi Islam itu apa yang disebut dengan mudharabah. Mudharabah itu kontrak bagi hasil, itu lahir sebelum Islam. Ya, ada satu cendekiawan menjelaskan itu sangat detail, namanya Udovic, dengan bukunya itu. Jadi Bapak Ibu bisa cari. Banaji juga bagaimana menjelaskan tentang proses jual beli, proses bergabungnya para pengusaha dengan bagi hasil. Jadi pengusaha itu, nah bedanya dengan sekarang adalah pada masa itu yang disebut bagi hasil itu hanya sekali transaksi. Jadi tidak ada kontrak yang mengikat. Kalau dalam prinsip ekonomi disebut going concern, satu badan usaha itu berkelanjutan. Tapi sekali transaksi kita bergabung, melakukan perjalanan kafilah perdagangan, selesai pulang dapat laba, bagi, selesailah mudharabah itu. Nah, begitu dalam bentuknya yang sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu, yang saya ingin katakan adalah kapitalisme perdagangan itu berkembang pesat sejak abad 2 sebelum Masehi, sekalipun pernah mengalami penurunan setelah abad 2 setelah Masehi, sampai kemudian bangkit kembali pada abad 4, 5, 6, dan kemudian berlanjut pada masa Muhammad SAW. Nah, apa yang membedakan dengan setelah Muhammad datang? Yang membedakan sederhana, Bapak Ibu. Ini saya mulai dari satu yang saya anggap sebagai sesuatu yang istimewa. Ada 2 pendapat tentang Muhammad SAW ketika beliau menjelang meninggal dunia. Yang pertama mengatakan Muhammad SAW itu miskin dan hanya memiliki 2 baju besi, yang satu baju digadekan. Itu pendapat yang pertama, yang paling populer di Indonesia dan disukai orang. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa Pak Quraisy Shihab menganut yang kedua. Bapak Ibu bisa buka bahwa Muhammad SAW itu sebagai pemimpin negara, negaranya itu kaya. Nah, Muhammadnya juga cukup. Jadi bagi Quraisy Shihab mustahil hanya memiliki baju 2. Muhammad itu hidup cukup, tapi tidak pernah hidup berlebihan. Jadi hidupnya sederhana, tapi negaranya kaya. Ada disertasi dari orang Pakistan yang bercerita tentang berapa unta yang dimiliki oleh Muhammad SAW, berapa alat-alat perang, itu dihitung sama dia, menunjukkan bahwa negara pada saat Muhammad SAW memimpin itu kaya. Ada lagi satu anekdot penting ini. Istri Nabi yang cantik itu, siapa ya namanya? Yang katanya pipinya merah delima itu. Aisyah. Aisyah. Ya.
itu pernah memimpin protes pada Nabi setelah perang Hunain. Nabi, kenapa kami tidak ditambahi uang belanja? Padahal para kaum Ansor yang datang di Madinah itu sudah semakin makmur. Nabi bingung untuk menjawab tuh. Ya, karena ada uang. Rampasan perang sudah banyak. Ghanimah itu. Dan kemudian Nabi mengungsi ke masjid, gelisah itu ya. Jadi ternyata tidak hanya Suwarsono yang gelisah kalau istrinya ngambek, ya. Nabi Muhammad juga gelisah. Gitu. Dan kemudian akhirnya Nabi pulang menjawab, saya penuhi permintaanmu para istriku, tidak hanya satu, tapi yang memimpin Aisyah, untuk meminta tambahan uang belanja, tapi sejak itu pula kalian akan saya ceraikan dari istri-istri saya. Wah, itu hanya Nabi yang bisa gitu, yang bisa melawan orang cantik itu hanya Nabi. Ya. Suwarsono ya tidak bisa, ya. Pak Akbar saya kira ya tidak bisa, ya. Gitu ya. Jadi itu di sisi lain merupakan bukti bahwa ada kekayaan. Nah, ketika beralih ke Abu Bakar, Umar, di buku saya itu saya tulis selalu hampir dua ya. Umar itu saya bagi dua. Umar dari sisi politik dan Umar dari sisi ekonomi gitu ya. Dan kemudian terus maju pesat. Dan dalam sejarah kita, siapa itu ada sahabat yang hijrah ke Madinah kemudian nikah dengan orang Yahudi dan dia membuka pasar yang memasuki pasar pertama yang dibangun oleh Nabi, ya kan? Itu banyak tulisan tentang pasar yang dibangun oleh Nabi itu. Setelah masjid, maka institusi yang dibangun oleh Nabi adalah pasar. Dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Bedanya dengan sebelum Islam? Bedanya adalah pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin, negara itu ikut campur lebih besar. Itu nomor satu bedanya. Jadi kapitalisme religius itu apa cirinya? State capitalism, itu yang pertama. Jadi tidak benar-benar berdasarkan pasar. Yang kedua apa? Yang kedua, fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang menderita, itu dijamin oleh negara pada masa Nabi dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Artinya apa? Artinya kapitalisme itu memiliki dimensi sosial. Yang sekarang ide itu muncul kembali. Jadi sekarang ada yang menyebut social capitalism, ada yang menyebut social materialism. Bentuk yang paling konkret bisa ditemukan di negara-negara welfare state itu, di Swedia, di Skandinavia, di New Zealand. Itu adalah bentuk-bentuk negara welfare state. Itulah kapitalisme religius versi saya. Kenapa saya beri nama religius? Karena fakta pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu inspirasi itu datang dari agama. Agama kita mengajarkan seperti itu. Itu saja alasannya. Jadi sebetulnya kapitalisme religius itu tidak lain tidak bukan adalah kapitalisme sosial atau social materialism yang inspirasinya datang dari perintah agama. Inequality itu harus dihindari. Dan sekarang kalau Bapak tahu di ekonomi, wah, inequality itu ya, ketimpangan itu sudah, katakanlah gitu, teman-teman ekonom yang mainstream itu sudah mengatakan bahwa mustahil mengurangi ketimpangan. Itu kan menyedihkan. Padahal kalau saya baca di tulisan saya ini, yang itu saya membaca bukunya Atkinson, baca bukunya siapa yang paling baru, sarjana dari Prancis itu, lupa saya. Thomas Piketty. Thomas Piketty ya, itu luar biasa. Dan kalau kita baca tulisannya Atkinson, itu banyak sekali policy-policy yang bisa dikerjakan oleh negara untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan. Atkinson jauh lebih detail tulisannya dibanding Thomas Piketty untuk menjelaskan apa policy yang bisa dikerjakan oleh negara. Nah, itu semualah Bapak Ibu yang saya tulis di dalam buku saya yang kedua, yang selesai 7 halaman itu. Nah, sekarang saya sedang menulis 7 bab itu. Sekarang saya sedang menulis bab 8, judulnya Strategi Ilmu Pengetahuan dalam Rekonstruksi Peradaban Islam. Itu bab ke-8. Nah, kalau nanti sampai 9 bab, insya Allah saya terbitkan. Saya kira sudah lama saya ngomong, berapa menit nih sudah, Mas? Sudah setengah jam. Ya, wis diakhiri aja lah. Ya, supaya
ada pertanyaan. Saya nggak tahu apakah ini memberikan pemahaman atau malah membingungkan, tapi setidaknya saya ikuti dengan tulisan-tulisan akademik, dan kemudian sebagai Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf, saya berusaha mengimplementasikan tulisan-tulisan saya ini untuk saya wujudkan sebagai policy di lingkungan Yayasan Badan Wakaf. Karena kami juga punya universitas, di samping kami punya lembaga bisnis yang lumayan. Terima kasih, mohon maaf Pak Akbar dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suarsono atas ilmu yang telah dibagikan. Saya kira pagi-pagi sudah kita diskusi serius, tapi nggak apa-apa, memang desainnya kitab itu untuk bicara serius pagi-pagi sebelum nanti kita bicara hal-hal yang lebih manden di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Suarsono, sebelum saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, saya ingin bertanya begini, karena sebagian teman itu memandang bahwa Islam itu mungkin lebih dekat dengan sosialisme, begitu kira-kira. Sehingga saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa dulu ada teman-teman yang menulis buku Sosialisme Religius Sebuah Jalan Ketiga, kira-kira begitulah. Itu bukunya para aktivis dulu, gitu ya. Tapi ada juga yang memilih untuk tidak menyebutnya sebagai kapitalisme atau sosialisme, tetapi memilih artinya melepaskan diri dari aksis ya, dari sumbu kapitalis versus sosialis begitu, tapi kemudian memilih sumbu yang lain sehingga katakanlah dengan menggunakan kata-kata sistem ekonomi Islam gitu, nggak mau pakai kata-kata kapitalis ataupun sosialisme gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bapak gitu, dan mengapa Bapak memilih untuk tetap menggunakan kata-kata kapitalisme gitu? Masih mute, Bapak. Masih mute nih mikrofonnya. Suaranya belum masuk. Saya juga membaca buku-buku, tulisan-tulisan yang tidak begitu pro dengan tulisan saya, dengan pendapat saya. Misalnya ini, Islam and the Moral Economy, The Challenge of Capitalism. Gitu, ya. Apa isinya? Isinya satu aja, yaitu menentang ketimpangan. Ya kan? Isinya menentang ketimpangan dan soal moral. Ada lagi buku lain mana ya, saya sempat cari-cari itu. Judulnya itu Islam and Uneasy Capitalism. Gitu ya. Jadi Islam itu memang kalau bawa mau mengikuti arus itu ya isinya orang menyebut sosialisme. Termasuk tulisannya tokoh terkenal di Indonesia itu namanya Pak Cokro Aminoto, itu Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang ternyata ide Haji Umar Said Cokro Aminoto tentang Islam and sosialisme itu datang dari salah seorang pimpinan Ahmadiyah di India, dan kemudian hampir diterjemahkan itu ya. Jadi sedikit yang merupakan pemikiran asli dari Pak Umar Said Cokro Aminoto. Ya, itu terjemahan dari satu buku yang ditulis oleh orang Ahmadiyah, dan ketepatan kemudian orang Ahmadiyah ini hidup di London dan kemudian sering ketemu dengan Pak Cokro Aminoto, dan kemudian juga anaknya Pak Cokro Aminoto itu dikirim ke India, dan akhirnya terjadilah pertukaran ide, dan kemudian buku itu sampailah ke tangan Pak Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kenapa saya tidak menyebut sosialisme? Karena semua imperium Islam sejak dari Muhammad SAW sampai Ottoman itu mempraktekkan yang diajarkan oleh kapitalisme. Ada hak milik, ada waris, ada pasar, ada akumulasi modal, semuanya dipraktekkan. Sekalipun belakangan, saya katakan pada masa Umayyah dan Abbasiyah, itu mulai ada konfiskasi modal pribadi yang dilakukan oleh negara. Jadi state kapitalismenya berlebihan. Gitu. Dan tidak ada satu imperium itu yang small size. Ya. Katakanlah tidak ada yang small is beautiful. Yang ada adalah big is wonderful. Gitu, kira-kira. Ya. Tidak ada. Ya kan? Jadi tidak ada yang kecil. Semuanya ukurannya huge, besar. Coba Anda bayangkan itu pada zaman Umayyah, semua, ya kan? Nah, itu tidak mungkin terjadi pada sosialisme.
karena sosialisme menempatkan pemerataan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam itu gabungan antara kapitalisme dan sosialisme. Sebetulnya kalau kalimat biasa seperti itu. Tapi kan itu nggak menarik. Oleh karena itu kemudian sisi sosialnya, sisi anti ketimpangannya, sisi pro environmentalnya saya jadikan satu dengan sebutan kapitalisme religius. Karena memang inspirasinya datang dari agama, bukan sekedar datang dari pemikiran. Nah, itu bedanya. Hanya saja, nah ini mungkin ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Nama saya ini kan Suarsono. Jadi kan pengikut aliran kebatinan atau kira-kira. Ya itu Mas Akbar, beda dengan Mas Mustafa, gitu beda. Mbak Arifah Rahmawati itu kan santrinya kelihatan, ya enggak? Beda dengan Bu Nur Mahmudah ini, sama-sama penasehat. Ini kan santrinya kelihatan. Kalau saya ini kan enggak kelihatan, ya enggak? Suarsono. Tapi kan Suarsono Muhammad, ada Muhammadnya itu memberi warna religius. Itu ada ceritanya itu, Mas Akbar. Ceritanya itu, Muhammad itu yang ditaruh di belakang, kalau di Indonesia itu biasanya orang baik. Gunawan Muhammad, Mar'i Muhammad, Mahathir Muhammad, gitu ya. Jadi yang Muhammadnya di belakang itu baik-baik. Yang Muhammadnya di depan itu ada yang nggak baik dulu. Gitu. Tapi yang lebih baik memang ditaruh di depan. Nah, ada satu pekerjaan lain. Kenapa tidak ada di antara kita yang menulis bahwa legitimasi kapitalisme religius itu pada ajaran seperti yang ditulis oleh Maxim Rodinson ini? Gitu. Ya kan? Kalau saya kan nggak ngerti tuh. Jadi metodologi saya adalah metodologi historis. Yang saya temukan fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata akumulasi modal, hak kepemilikan, pasar, di saat yang sama perhatian pada mengurangi ketimpangan dan lain-lain, itu ditemukan pada sejarah panjang Islam. Jadi metode saya adalah metode historis. Karena kalau saya sebut Islam itu sosialisme, bisa mislead. Karena kemudian menjadi anti private property, anti pasar, anti akumulasi modal, macam-macam. Distribusi menjadi yang nomor satu dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini enggak nih. Dua-duanya berjalan, tumbuh besar dan kehebatan. Itu berjalan menjadi satu. Kita tidak anti pada tumbuh besar. Tapi di saat yang sama kita menjaga agar masyarakat itu sejahtera secara bersama-sama. Dengan policy-policy yang bisa dikerjakan oleh negara. Dan itu banyak policy yang bisa dibangun. Saya bayangin kalau kita jadi pemimpin negara, itu ya saya nggak mungkin lagi, wong sudah tua, bapak-bapak. Misalnya, kalau kita membaca bukunya Atkinson itu, yang terkenal itu, banyak sekali. Mana ya bukunya? Ini misalnya. Ini salah satunya ini. Inequality. Misalnya. What can be done? Ini bukunya Atkinson. Itu jelas sekali di sini polosinya. Itu ini. Yang semuanya menunjukkan bahwa ketimpangan itu bisa dikurangi secara signifikan. Melalui policy, bukan moral. Kalau melalui moral itu himbauan aja, itu nggak berhasil. Jadi yang saya tulis itu pengurangan inequality itu melalui policy, by design, bukan karena apa itu altruisme, bukan karena charity, bukan karena, tapi by design bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk melakukan itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Suarsono atas jawaban yang telah diberikan. Nah, sekarang kita ke audiens. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Mustafa nih. Pak Mustafa langsung aja silakan Pak Mustafa. Terima kasih Pak Akbar. Pak Suarsono. Ya. Ini kan tadi kapitalisme dan spiritualis itu kan ibaratnya sesuatu yang pasangan yang ganjil ya. Oh. Jadi kalau sosialis religius sebelumnya itu ya, ini kapitalis spiritualis itu kita masih menganggapnya sebuah pasangan yang ganjil ya. Karena kapitalis itu kan lebih ke efisiensi dan seterusnya itu. Nah, bagaimana harmonisasi ya? Itu tadi sudah disinggung di terakhir antara kapitalisme dan spiritualis.
diwujudkan dalam bentuk policy atau kebijakan ya, yang itu arahnya kepada tercapainya maqasidul syariah. Jadi gambaran dari Pak Suarsono bagaimana itu, karena kapitalisme itu ya, itu pada capaian maqasidul syariah itu tidak selengkap yang ada dalam Islam. Kalau spiritualis itu kan hanya sisi-sisi tertentu. Nah, bagaimana menurut Pak Suarsono? Ini saya banyak belajar dari Pak Suarsono. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Memang ya, jadi kalau kita belajar kapitalisme, pemahaman kita harus tidak saja pada kapitalisme di zaman Karl Marx, di zaman ketika ditulis oleh Wallerstein pada abad 17 itu. Yang itu memang kemudian kapitalisme itu menjadikan adanya polarisasi, ada eksploitasi yang luar biasa. Ketika membaca ide saya harus dibaca kapitalisme religius, jadi satu tarikan nafas. Karena kalau yang kita katakan itu Islam itu sosialisme, saya khawatir ya, yang terjadi itu di Irak, ya, kepemilikan nggak diakui, apa-apa nggak diakui, itu juga sampai hari ini di tulisan saya itu yang baru saya contohkan itu, yang kapitalisme religius peradaban Islam masa depan itu, kegagalan proyek sosialisme di dunia, gitu ya. Tidak ada sampai hari ini proyek sosialisme itu yang berhasil, gitu ya, sampai hari ini. Nah, kemudian saya membuat perakiraan masa depan tentang kapitalisme masa depan, gitu Mas. Ada dua perakiraan ekstrem. Yang pertama namanya kapitalisme politik, yang kedua namanya kapitalisme sosial. Nah, kapitalisme politik itu yang sekarang berlangsung ini, yang partai sama kapital jadi satu. Tetapi cobalah lihat contoh-contoh di negara-negara yang saya sebut tadi. Swedia, Skandinavia, Norwegia. Itu dari awal kapitalisme dan pemerataan itu jalan jadi satu melalui policy. Saya justru tidak setuju menjadikan spiritual itu sebagai aspirasi. Spiritual itu hanya menjadi inspirasi. Beda ya. Inspirasi untuk dijadikan dasar menerjemahkan itu dalam policy negara. Gitu, ya. Ya kan, kalau misalnya Mas Akbar ini jadi bos, masa Mas Akbar tidak menjadikan spiritual itu sebagai sumber inspirasi ya? Untuk menjadikan inspirasi itu lebih konkret. Selama ini, misalnya nih, saya kasih contoh ya, wakaf misalnya. Kalau Bapak-Bapak Ibu belajar wakaf itu lucu sekali sejarahnya itu. Pada masa lalu, wakaf itu yang wakaf itu raja, bukan orang. Bukan orang kebanyakan. Kenapa raja wakaf? Untuk mengambil hati rakyat sebagai penjagaan kekuasaannya. Sekarang orang miskin disuruh wakaf, bagaimana? Iya enggak? Anda lihat tuh Al-Azhar tuh, siapa yang membangun? Raja semua. Jadi itu bukan kok free interest, bukan kok tidak ada kepentingan, enggak. Jadi saya kira tugas yang lebih banyak itu supaya kita bisa paham itu membaca sejarah. Misalnya soal pajak. Misalnya. Dalam Islam itu nggak ada pajak. Pada masa Nabi itu ada sudah pajak itu. Dibacalah sejarahnya. Ada bukunya itu teks ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya kan? Pada masa Nabi. Nah, buku-buku seperti ini menurut saya harus di-Indonesiakan dan dibaca teman-teman supaya oh ini ajarannya seperti ini. Prakteknya seperti ini, dan kita menjadi tahu, oh ada kesulitan apa, dan kemudian kita bisa menjadi lebih jernih membaca praktek bagaimana Islam itu terimplementasikan. Itu ya, saya tidak ingin mengurangi, tapi praktek-praktek itu kan penting kita lihat. Oh ini loh, prakteknya kayak begini, gitu, ya kan? Nah, ada bukunya itu, Texas
in Islam, gitu ya. Khusus bukunya tebel, buku pajak, ya kan. Mestinya teman-teman ekonomi mempelajari yang kayak gini nih. Nah, itu semua ada, saya punya itu bukunya, Taxes in Islam, segalanya ada di rumah saya. Ya saya cari, enggak tahu gimana nyarinya dulu. Ya dapat, dan kemudian saya baca. Jadi teman-teman, saya kira saya tidak mengatakan ide saya ini sudah final ya. Setiap ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan sosial, kebenarannya itu harus diraih dengan rendah hati. Ya. Jadi sangat mungkin ada hipotesis lain, sangat mungkin. Nah, kita berlomba-lomba untuk menjual hipotesis yang kita yakini dan kemudian mempraktekkan untuk hipotesis yang kita yakini. Terima kasih, Mas Mustafa. Mas Mustafa ini dosen apa-apa supaya saya kenal ya. Mas Mustafa ini dosen di UNY, mahasiswa S3 Perekonomian Islam dan Industri Halal di UGM. Oh, iya. Mahasiswanya Pak Akbar ini, Pak. Oh, iya. Temannya Pak Heri. Pak Heri ada ya. Ya, di sini ada Pak Heri Sudarsono juga. Oke, baik. Kita ke Bu Arifah. Bu Arifah, silakan. Sudah raise hand ini Bu Arifah. Langsung mawon Bu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya ini? Oh, dia. Ya. Oh, enggak. Matur nuwun atas kuliahnya Pak Suarsono Muhammad yang baik. Saya ini bukan pembelajar ekonomi yang konsisten karena hanya sampai S1. Sementara S2, S3 saya itu lebih ke politik gitu, Nggih. Ya. Tapi kuliah Pak Warsono pagi ini menggelitik saya seputar ini Pak, hanya bagaimana di dalam buku Bapak atau ide Bapak itu tentang kapitalisme religius merekonsiliasi nilai dasar dari kapital sebagai kepemilikan gitu ya. Sementara Islam itu mengajarkan kapital kita itu adalah titipan gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan itu kemudian ke dalam proses perekonomian yang ideal menurut Pak Suarsono? Saya kira mengaten kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang sulit ya. Jadi bagi kapitalisme kan seakan-akan hak milik itu hak milik perorangan. Agama kita mengajarkan bahwa hak milik itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi kan jembatannya bisa dibangun. Gitu ya. Jembatannya itu bisa dibangun. Misalnya nih saya kasih contoh ya. Untuk menunjukkan bahwa hak milik itu dalam kapitalisme juga tidak sepenuhnya hak milik pribadi dan bisa kemudian ditafsirkan sebagai jembatan bahwa hak milik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Misalnya pajak progresif, salah satu contoh. Ya. Jadi orang kaya itu dipajaki yang gede. Itu kan berarti harta kekayaan orang kaya itu diambil oleh negara, kemudian digunakan oleh negara untuk kepentingan sosial. Ya kan? Di negara-negara Skandinavia baru itulah cara mengambil pajak yang luar biasa dari orang kaya. Kalau nggak salah sudah sampai di atas 50% ya, mungkin 50% ya Mas Akbar ya. Pajak di negara-negara itu. 60 Pak untuk Skandinavia. Yeah. Lebih tinggi. Itu adalah mekanisme ilmu pengetahuan yang bisa dipakai untuk mengambil harta kekayaan orang kaya agar orang kaya merasa bahwa ternyata tidak sepenuhnya harta kekayaan yang saya miliki itu sepenuh-penuhnya hak saya. Itu negara yang mengambil keputusan seperti itu. Pak Warsono, kalau begitu itu kan berarti yang mengambil harta orang kaya itu bukan Allah tapi negara. Ya kan Allah nggak bisa turun ke bumi terus ngambil duit gitu kan nggak bisa kan. Harus ada negara, itu adalah pemerintahan, itu adalah representasi dari ajaran yang kita anut. Ya, kalau kekayaan seseorang itu dipajaki 60% misalnya, itu kan luar biasa, ya kan? Luar biasa. Misalnya ini pendidikan misalnya, ya beasiswanya banyak, bahkan mungkin murah, ada yang gratis misalnya gitu, ya kan? Kalau negara mestinya bisa melakukan, kalau swasta ya nggak bisa. Nah selama ini orang masih berpikir bahwa yang disebut dengan memperhatikan sosial itu selalu pakai altruisme, pakai apa itu? Altruisme ya, seperti disertasinya siapa itu Bu Amalia dari UIN Sarifitalah. Wis Amalia ya.
Ya, itu. Ya jadi pakai altruisme. Tidak, saya tidak. Altruisme itu ada batasnya. Justru saya menjadikan perintah-perintah agama yang menjadi sumber inspirasi itu jadi polisi negara. Dari situlah kemudian prinsip-prinsip sosial itu bisa kita tegakkan. Tapi saya tidak memulai dengan bedanya dengan Pak Mustafa adalah prinsip-prinsip sosial dulu ditegakkan, ya kan? Kalau katakanlah bisa kita ambil urutannya gitu ya. Tentu bersamaan. Tapi akumulasi modal diizinkan, di saat yang sama sosial dan pemerataan itu ditegakkan. Misalnya, itu banyak itu. Ya, kalau ini bisa dilakukan misalnya di perusahaan, di gaji, struktur gaji kita, kemudian negara ikut, maka itu semua adalah cara-cara yang sah secara hukum untuk mengambil kekayaan seseorang yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Itu contoh aja. Saya kira Bu Arifah lebih tahu soal pajak itu ya. Yang saya tahu pajaknya itu besar. Saya kira 50%, tapi katanya sudah 60%. Itu mana ada di Indonesia pajak sampai 60%? Ya kan? Kita ini dipajaki 30% saja teriak-teriak itu. Di Gajah Mada sampai demo itu ya Pak Akbar ya. Ya kan di UI juga demo kecil-kecilan ya. Iya kan dosen itu kan pajaknya udah banyak sekarang nih ya. Monggo, terima kasih. Itu satu contoh kecil aja bagaimana kekayaan orang kaya itu diambil oleh negara. Baik, dengan terima kasih. Mekanisme hukum yang sah, yang legitimate. Ya, baik, terima kasih Pak Suarsono dan juga Bu Arifah tadi atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di Islam, memang Islam kan mengakui bentuk-bentuk kepemilikan yang berbeda, ada kepemilikan individu gitu ya, kepemilikan oleh negara, kepemilikan bersama ya. Contohnya harta aset wakaf punya masyarakat gitu. Nah, tiga-tiganya diakui memang gitu. Dan kalau menggunakan istilah sosialisme yang sosialisme murni memang tidak bisa, karena kita faktanya dalam Islam kan ada kepemilikan individu dan itu sangat dihormati. Mencuri hak milik orang lain itu hukumannya berat dalam Islam gitu. Nah, tapi di sisi lain juga mungkin yang membuat tidak pure kapitalisme adalah bahwa di sini juga ada tadi itu ada keberpihakan kepada orang miskin, ada bagian yang dimiliki oleh negara gitu ya, ada bagian yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Dan susah tadi disampaikan oleh Pak Suarsono. Jadi ini memang sebuah diskusi yang menarik gitu, dan memang yang kemudian menjadi lebih seru itu adalah pilihan terminologi yang digunakan gitu ya, karena Pak Suarsono memilih untuk menggunakan kapitalisme religius gitu. Jadi kalau ada istilah state guide kapitalisme gitu, mungkin juga ada Islam guide kapitalisme yang di-guide oleh agama atau apa, kapitalisme yang di-guide oleh dipandu oleh agama. Nah, oke, baik, tapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian bahwa diskusi yang besar ini gitu ya, sesuatu yang sangat menarik, sangat serius gitu, ini harus kita akhiri karena kita sudah 1 jam gitu ya, sesuai komitmen kita sesi setiap Sabtu ini 1 jam cukup, karena mungkin ya bagaimanapun kita nggak akan bisa menyelesaikannya gitu. Jadi ini kan hanya untuk memantik diskusi, untuk memantik pemikiran berikutnya, dan tentu saja gitu ya, harapannya misalnya kalau hari ini ya dilanjutkan dengan membaca buku-bukunya Pak Suarsono. Saya juga belum membaca gitu, jadi banyak yang belum saya baca, banyak yang harus saya pelajari kembali gitu. Saya kira mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Suarsono Muhammad yang telah berkenan berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah Satu hadir. Lagi, Pak. Oh, silakan. Minta dikirimi rekamannya ya Pak Akbar ya. Insya Allah, kita rekam. Matur nuwun. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah hadir dalam diskusi kita. Insya Allah untuk pekan depan kita akan membahas tentang dialektika iman dan rasio dalam Islam dengan narasumber Bapak Dr. Robi Habibah Abror, dosen UIN, dan juga pengurus IJMI Sleman. Untuk pekan berikutnya tanggal 21 pembicaranya adalah Bu Arifah dan Bu Islamiyatur Rahmah gitu ya, tentang judulnya saya masih agak lupa gitu ya. Judulnya adalah tentang perlindungan perempuan dan anak pasca pandemi COVID-19 untuk tanggal 21 gitu. Jadi kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan Pak Robi Habibah Abror, dan pekan berikutnya lagi dengan Bu Arifah dan Bu Islamiyatur Rahmah. Kita tutup untuk yang hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Monggo silakan ya, Dragon. Terima kasih rombongan UNY yang selalu banyak ini. Pak Dekan. Pak Dekan hadir.
Makasih Pak Akbar. Terima kasih. Sami-sami, Terima Pak. kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu Iya, lagi di silakan. lain kesempatan. Iya. Makasih Pak Sono pencerahannya. Sama-sama. Oke.